Ya, kita akan masuk dalam acara talk show untuk mendalami apa yang kita sudah dengar kemarin. Saya undang Pastor Frankie Kuncoro dan Ibu ya Feve. Lalu juga saya undang Pak Khairul Anwar, langsung bisa bawa mic masing-masing. Ya, lalu juga untuk Bapak Philip Gunawan dan Ibu Olivia Joso, orang tua daripada Justin Gunawan. Ya, silakan. Puji Tuhan. Sini Pak, ya agak mendekat. Pak sebelah sini, Bapak sama Ibu. Ya, puji Tuhan. Oke. Agak merapat, ya. Nah, saya percaya bahwa kita tidak hanya belajar tentang Tuhan itu di awan-awan. Tetapi sesuatu yang realita mendarat dalam hidup kita. Ya. Dan saya perkenalkan dulu sekali lagi bagi Anda yang kemarin tidak hadir. Bagaimana Pastor Frankie Kuncoro, seorang pemuji penyembah, termasuk banyak lagu-lagu ciptaannya, ya, yang Tuhan sudah percayakan termasuk apa kemenangan terjadi di sini. Coba beberapa lagu diciptain sebentar. Kemenangan terjadi di sini, tadi yang mengikut Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus, apalagi Yesus yang kau andalkan, dan nyalakan apimu. Nyalakan apimu juga. Terus apalagi ya? Tadi yang barusan kita nyanyi Yehovah Jireh itu baru pertama kali dinyanyikan di BMC, beneran? Wow. Belum rilis di mana-mana tuh Pak. Dan kemarin yang kita barusan nyanyi apa? Hati yang hancur kemarin. Ya itulah Bapak yang tulis. Wah, tepuk tangan yang meriah ya. Tidak heran karena Pak Frankie Kuncoro ini adalah murid vokal saya. Saya gurunya, ya terima kasih. Dan istrinya adalah Feli Johan atau dipanggil Veve. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, lalu Pak Khairul Anwar dulunya adalah preman Malang yang dijuluki apa? Silakan. Tembel Edan. Tembel Edan. Tahu artinya? Artinya apa? Karena mereka nggak tahu nama saya, jadi saya cuma dipanggil panggilan ini Tembel Edan. Saking nakali. Ada tempelnya di sini. Ya. Tembel, ya kan. Orang Malang bilang Tembel Edan. Dulu seorang yang betul-betul hancur, tapi justru hari ini jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, ya. Lalu juga ada Pak Philip dan Ibu Olivia, di mana mereka orang yang cinta Tuhan sejak muda melayani Tuhan. Bahkan saya dengar kesaksian dari Pak Philip, sekian lama di California, melayani Tuhan, sekolah, akhirnya melayani Tuhan, mengabdi pada Tuhan, dan sekarang bergabung di CBN, ya, Christian Broadcasting Network. Tepuk tangan yang meriah, ya. Lalu Bu Olivia juga termasuk dia cerita sejak dia jatuh cinta sama Tuhan masih kuliah di Perth, Australia, ya. Akhirnya membawa banyak teman-temannya datang kepada Yesus, ya. Dan ternyata anak kedua mereka, Justin Gunawan, mengalami kelahiran dalam kondisi berkebutuhan khusus. Namun yang ajaib, Anda yang kemarin tidak hadir, nanti Anda bisa lihat rekamannya, bagaimana akhirnya Tuhan bisa pakai anak ini. Justru sekarang diberikan Tuhan kata-kata nubuatan melalui tulisan yang buat dia tulis dan tepat sekali. Dan bukan hanya orang-orang Indonesia tapi bangsa-bangsa. Dan ada juga bukunya yang Anda bisa dapatkan di Amazon, ya. Dan saya percaya semua karena anugerah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, ya. Oke, saya mau mulai dulu pertanyaan saya dari keluarga yang muda. Saya juga muda loh. Masih muda. Saya 33 ya, tahun. Oke, 17 Mas Yan, ya. Dimulai dari istri dulu, ya. Saya mau lebih banyak mau dari istri, ya. Mau dengar? Mau dengar? Oke. Apa momen yang paling bahagia, paling berkesan selama mendampingi seorang Frankie Kuncoro? Shalom. Agak dekat mic-nya. Oh ya, shalom semua. Shalom. Oke, sebentar saya pikir dulu. Katanya nervous loh, belum pernah ngomong di depan panggung. Jadi maaf kalau kata-katanya agak susah dimengerti. Tapi kalau ditanya momen yang berkesan, yang paling bahagia sebenarnya klise ya. Jadi setiap momen tuh menurut
saya itu bahagia, berkesan. Ya, tapi sebentar, itu. Jadi kalau sebagai istri seorang Frankie Kunchoro, dari awal menikah sampai hari ini tuh nggak gampang sebenarnya. Ada proses, banyak proses, cekcok dan sebagainya tuh pasti setiap kita juga ngalamin. Oh, Pak penyembah juga masih bisa cekcok ya? Pak. Tadi pagi masih cekcok enggak? Enggak, ya itu saat ini udah enggak. Tapi dulu awalnya juga banyak gak cocok ya, jadi sama-sama keras sebenarnya. Terus sampai di sini tuh saya melihat Frankie itu orang yang mau belajar. Itu yang paling saya lihat, saya kagumi, saya respect itu dia orang yang sangat mau belajar. Terus dia tuh gak pernah menyalahkan, tidak pernah dia. Jadi dalam situasi. Gak pernah menyalahkan istri gak ya, pernah, gak tapi pernah. Istri yang sering menyalahkan suami itu. ya itu. Ya, jadi aduh ya memang itu yang terjadi. Jadi saya. Pengakuan dosa juga ya. Ya saya selalu apa-apa kamu sih gitu kan. Tapi kalau Frankie itu dalam sikon apapun. Jadi itu gak pernah dia satu kali pun menyalahkan saya. Kamu itu gak pernah, kamu itu gak pernah, udah pasti. Terus yang kedua. Ibu membuat iri banyak para wanita-wanita. Mereka lihat ada wajahnya yang dari wanita sudah berbeban berat. Suaminya nyalakan isi terus. Ya enggak, ada enggak ibu-ibu itu tuh? Ada enggak? Udah nanti bertobat ya kan. Terus yang kedua Frankie itu orangnya memang tidak pernah ngomong kasar. Jadi saya tuh meskipun dia marah semarah apapun itu dia nggak pernah ada satu patah kata pun dari semenjak saya kenal Frankie sampai hari ini dia menyakiti hati saya dengan kata-kata itu nggak pernah gitu. Jadi saya respect, saya sampai hari ini semakin hari semakin kagum ya sama Frankie gitu. Bukan saya ini jualan suami, no. Tapi saya ngomong itu dari lubuk hati saya yang paling dalam sebagai istri gitu. Saya thank you sayang. Jadi saya beruntung. Kalau orang Surabaya kan dulu kalau kamu cari suami itu kayak beli kucing dalam karung gitu. Terus saya selalu ngomong sama orang, I pick the right cat. Saya ambil kucing yang benar nih, kucing saya. Jadi ya itu sih yang dia kucingnya, Anda harimaunya. Itu yang ya setiap proses sih bahagia berkesan. Kalau yang negatifnya juga ada loh. Jadi kalau yang berkesan tapi negatif itu gini kan Frankie itu suka nyanyi ya. Di mana-mana nyanyi. Menyetir di rumah, di gereja. Meskipun kita jadi jemaat yang di panggung nyanyi apa dia bisa nyanyi apa gitu. Jadi beda. Terus nyiptain lagu itu setiap waktu, setiap saat sampai saya tuh tolonglah gitu loh. Jangan nyiptain lagu terus gitu kan. Jadi waktu dimarahin, diomelin juga tetap nyanyi aja ya? Nyanyi. Jadi di mana? Di pesawat misalnya. Nyiptain lagu. Gitu. Terus atau lagi nyetir. Yang. Nyiptain lagu. Ada lagu. Kalau katanya kalau nggak direkam, nggak langsung dicatat itu dia pasti lupa nada. Nggak tahu nadanya udah lupa gitu. Jadi sedikit-sedikit nyiptain lagu. Kalau di gereja jadi jemaat pun mereka semua lagi penyembahan, dia bisa keluarin handphone nyanyi sendiri Pak. Jadi saya tuh nggak sopan gitu loh Pak. Kalau di gereja gitu, jadi ya tapi itu kan yang menghasilkan. Iya, menghasilkan, iya. Songbanknya banyak, ya memang. Terus kalau dalam pelayanan yang paling berkesan itu, saya kan emang jarang ya, karena kan ada kesibukan sendiri, juga anak-anak, jadi jarang ikut. Kecuali kalau di order hari ini, tanggal ini kamu harus ikut, ya saya ikut. Terus ada suatu hari saya ikut itu di ibadah ibu-ibu gitu. Gede, waktu itu dia lagi ulang tahun gereja, terus Frankie diundang. Setelah bubar, mereka tuh kan antri ya, kayak artis gitu ya. Jadi terus minta foto gitu. Terus kan udah saya berdiri gini. Terus ada segerombolan ibu-ibu baju kembar gitu ya. Cici, tolong bisa minggir dulu nggak? Gantian. Gantian. Saya disuruh minggir. Nggak, katanya gantian fotonya, jangan sama dia. Oke gitu. Terus disuruh motoin juga sering. Ya kalau itu nggak apa-apa.
apa-apa. Ya gitu. Lain kali bawa sprayer. yang genit-genit langsung. Oke. Nah, kita tahu bagaimana Franky Kunchoro dan istrinya hari ini bisa ada. Dan tentunya kita terus mendoakan supaya pasangan suami istri bukan seperti Franky yang lain, ya kan? Tapi Franky Kunchoro yang cinta Tuhan, setia sama istri dan anak-anak sampai akhir hidupnya. Tepuk tangan yang meriah, amin. Sekarang Pak Tembel Edan, bukan, Pak Khairul. Ya. Sekarang Khairul Anwar. Kan dari agama lain, lalu terima Yesus. Nah, ya, sekarang pertanyaan saya, apa pengalaman terberat dalam mengikut Yesus dan melayani Yesus? Yang terberat, bagi saya nggak ada yang terberat ya. Semua itu dihiburkan. Ketika saya mengalami kesusahan, saya selalu dihiburkan. Karena apa? Saya sekarang kan bina anak-anak rohani saya itu mantan penjahat, pelacur, pembunuh, pencina, ya toh? Itu di rumah dan kami ajari untuk jualan bakso, nggak boleh minta-minta, parkir atau apa. Pokoknya nggak boleh minta-minta. Nggak boleh minta-minta, malah sepeda motor saya yang dibawa kabur. Terus uang setorannya bakso dibawa kabur. Tapi hari itu saya itu mau, anak ini nyoba aku kurang ajar, lama nggak pernah mukulin orang. Tapi di sini terdengar suara yang lembut. Kamu dulu kan nakal, lebih nakalan kamu daripada dia. Itu penghiburan. Makanya kita diberi Roh Kudus itu untuk menghibur saya ini. Jadi yang saya dulu bejat, rusak gitu ya. Ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya bisa sabar seperti ini. Makanya istri saya nggak ikut, kalau ikut sama kesaksiannya juga gitu. Jadi saya itu kalau foto gitu, istri saya, Bu bisa minggir sebentar gitu. Istri saya langsung melotot ke saya. Tapi istri saya tahu bahwa saya itu sekarang itu miliknya Yesus dan miliknya istri saya dan miliknya jemaat di mana-mana. Jadi istri saya nggak punya rasa cemburu. Itu yang membuat saya itu sekarang gemuk ini, mok-mok. Atau putih perutnya timbul itu. Jadi sukacita bersama Yesus itu selalu ada. Dan pengharapan bersama Yesus itu saya selalu ada. Begitu. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah ya. Ya ngomong-ngomong istrinya Pak Khairul ini dokter kecantikan Bapak Ibu ya di Malang ya. Coba cerita sebentar. Kalau nanti Bapak Ibu yang datang ke Malang mau tanam-tanam benang itu, tarik-tarik benang itu gratis. Kalau ke Malang, istri saya dokter kecantikan nanti gratis ya. Yang pipinya longsor semua itu ya, nanti bisa ditarik-tarik benang itu gratis. Siapa yang mau gratis angkat tangan? Tapi benangnya benang layangan. Ya. Oke, ya. Saya ditawari gratis, saya nggak mau ya kan? Karena benang layangan. Sekarang Bu Olivia dan Pak Philip, dalam hidup ini tentunya kalian pernah kecewa, marah dengan Tuhan. Kenapa aku sejak muda sudah setia, melayani, hidup benar, tapi kenapa anak kedua terlahir seperti Justin? Nah, pertanyaan saya, apa pengalaman terberat saat mengasuh Justin Gunawan? Halo. Jadi kalau buat saya, karena saya kan yang ngajarin Justin dari waktu kecil. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang banyak ibu nih ya, saya lihat ada yang pernah ngalamin ngajarin anak. Semua kali ya. Waktu kita ngajarin anak matematika gitu ya. Saya sering tuh lihat tuh di TikTok anak matematika nggak bisa dijawab gitu ya. Bisa bayangin ya kalau misalnya ngajarin anak, saya tuh harus ngajarin dia itu sesuatu yang mungkin buat anak biasa itu tuh sangat normal. Jadi sesuatu yang mungkin buat anak biasa itu tuh nggak perlu diajarin, hal-hal yang mungkin cuma ngajarin duduk, berdiri, dan itu saya harus ngajarin tuh ribuan kali. Dan kalau menurut saya untuk jadi orang tua seperti kami yang punya anak begini, mungkin ususnya tuh harus panjang banget. Jadi kita harus punya kesabaran yang seluas samudra. Karena kita harus sabar banget. Karena intinya waktu di awal, dia tuh kayak gak ngerti instruksi. Sampai di satu saat
dia ngerti instruksi. Jadi struggle yang saya sangat rasakan karena saya nggak bisa lihat masa depan. Karena saya nggak bisa lihat hari ini. Itu mungkin struggle saya saat itu. Karena waktu saat itu saya sangat struggle, saya nggak bisa lihat apakah anak saya bisa suatu hari memanggil saya mama. Apakah mungkin suatu hari anak saya bisa menulis? Apakah suatu hari anak saya bisa seperti ini? Itu mungkin struggle yang saya mungkin sangat rasakan ya di hari-hari itu. Kalau dari Bapak, Pak Philip sebagai Papa? Ya, sebagai Papa saya juga mungkin ada stresnya sendiri ya. Jadi kalau dengan anak dengan berkebutuhan khusus itu, tentu marriage kita semuanya itu kita di stretch sehabis-habisnya gitu ya. Jadi dari saya itu personally saya juga harus bisa istilahnya tuh menahan beban aja ya, dari seorang pria gitu menahan beban, terus seringkali banyak jalan-jalan yang tertutup, terus ya udah pokoknya kita usaha sebisa mungkin, kita usaha sebaik mungkin ya, pintu tertutup sekolah nggak dapet, cari lagi sampai dapet ya, akhirnya kita dapat 15 sekolah, akhirnya dapat juga ya, dia nggak bisa nulis, cari lagi assessment, pokoknya kita coba terus ya, yang penting bagaimana anak ini bisa mencapai potensi yang terbaik. Itu aja sih mungkin struggle yang kita alami ya. Wow, tepuk tangan yang meriah ya. Nah, sekarang dari Bu Olivia, apa titik balik untuk bisa bangkit, bahkan akhirnya sekarang menjadi berkat? Mungkin kemarin saya juga udah ada ceritakan ya. Jadi benar-benar titik balik yang benar-benar saya rasakan banget itu dari anak saya sendiri. Jadi saya banyak sekali spending waktu dengan Justin. Jadi di awal itu seperti yang saya ceritakan kemarin, saya banyak sekali kemarahan seperti mungkin banyak mama-mama di luar sana. Waktu saat mereka menerima diagnosa pasti mereka banyak marah sama Tuhan. Mungkin mereka banyak bertanya, kenapa saya, kenapa enggak orang lain yang mungkin berdosa di luar sana, orang kita baik-baik saja kok, kenapa harus saya yang kena seperti ini gitu kan. Tetapi waktu satu hari di mana Justin malah bilang ke saya dalam bahasa Inggris, dia bilang, Mama tahu nggak, waktu Tuhan menciptakan saya, dia ngomong terbatah-batah, nggak lancar kayak gini. Dia ngomongnya itu telat sekali, dia baru bisa ngomong di usia 5 tahun. Tapi waktu dia mulai saya bisa ngerti dia ngomong, saya lagi lelah banget. Saya udah bener-bener di lowest, udah waktu saya tuh udah bener-bener masa-masa sulit. Tapi dia bisa ingetin saya, dia bilang, Mama tahu nggak, waktu Tuhan nyiptain saya, Tuhan tuh nggak lagi lupa sesuatu, Tuhan tuh nggak lagi iseng gitu loh, lagi nyiptain tuh lupa taruh sesuatu gitu, jadi saya tuh kayak gini. Tapi Tuhan itu punya rencana yang besar buat hidup saya, makanya Tuhan buat saya seperti ini. Dan itu benar-benar membuat saya pertobatan ya. Jadi dari saya yang tadinya marah sama Tuhan, bener-bener nanya, Tuhan kenapa saya? Dan saya bener-bener tadinya bener-bener berontak, saya tadinya bener-bener, walaupun saya tetap ngerjain, saya tetap ngajarin Justin, saya tetap ini, tapi di hati saya tuh banyak sekali pemberontakan. Saya mulai berlutut sama Tuhan, saya mulai bertobat, saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan punya rencana yang besar buat Justin, lalu apa? Apa yang Tuhan mau Engkau lakukan buat saya? Wow, luar biasa. Ya, tepuk tangan yang meriah. Jadi melalui penghiburan Tuhan, Justin sendiri menghibur mamanya. Lalu juga saat Bu Olivia akhirnya mau berlutut kaki Tuhan, cari Tuhan, tidak lagi menyalahkan Tuhan, tapi justru minta anugerah Tuhan. Ya, luar biasa. Silakan Pak Philip. Ya, jadi yang menjadi titik balik ya buat keluarga kami, waktu Justin itu diminta menuliskan pesan ya untuk Christmas card biasa saja. Tapi ternyata yang pesan yang dituliskan itu... Kalau tidak salah di awal gurunya ngajar supaya dia buat diary ya? Iya, itu cuma buat diary saja. Diary cerita tiap hari tulis gitu ya? Iya, terus akhirnya waktu itu Christmas 2021, 2020 karena gereja lockdown,
diminta 3 anak sekolah minggu untuk menuliskan kartu Natal biasa, mungkin Merry Christmas begitu ya. Lalu ada list 30 nama, 10. Waktu Justin nuliskan itu ternyata pesan yang diberikan itu pas untuk orang tersebut. Nah dari situ kita mulai journey. Jadi kata-kata nubuatan mengencourage orang. Mengencourage orang gitu ya. Jadi dia mulai journey di mana dia menjadi berkat untuk banyak orang, untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Ya mungkin sudah hampir 2.000 kartu yang dia tuliskan. Wow. Bahkan di Indonesia dan di seluruh dunia juga begitu ya. Makanya abis ini kan kita akan diliput juga gitu ya di Houston untuk cerita kita. Dan mungkin kalau saya boleh cerita yang menjadi titik balik buat personal ya Pak ya. Karena kan suami ini beda ya. Kalau istri kan lebih stres. Kalau saya ya asal saya dikasih mancing aja saya udah happy begitu ya. Lain kali mancing sama pemancing. Nah yang menjadi titik balik ya Pak ya. Kan waktu itu mungkin ini saya boleh cerita sedikit ya. Justin udah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia kalau ngomong dikit tapi kena gitu kan. Saya tanya sama dia di rumah, coba, you punya pesan apa buat Dedi? Ya kan di rumah kan. Ya. Dia lihat ke saya dengan mata yang tajam gitu ya. Dia bilang, Dedi, you mesti olahraga. Udah gitu, dia lihat dengan begitu. Terus saya kayak, wah ini apa ini pesan dari dia apa pesan dari Tuhan ya? Saya nggak tahu, tapi abis itu saya turun 10 kilo saya olahraga. Karena saya tahu pada saat itu kalau saya tidak merubah gaya hidup saya yang waktu itu yang sembarangan dalam tanda kutip ya. Kalau saya gak hidup sehat itu mungkin sesuatu terjadi. Saya tidak tahu tapi itu menjadi titik balik buat hidup saya. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ya. Saudara temukan titik balik dalam hidup Anda ketika Anda sedang di bawah, sedang terpuruk. Percayalah Tuhan punya banyak cara menghibur kita ya. Bisa melalui mancing hobinya, bisa juga melalui kalimat daripada anak itu sendiri. Dan banyak cara mungkin nasihat orang lain, makan khotbah atau kata-kata pujian. Yang percaya Tuhan kita penghibur, kita tepuk tangan yang meriah ya. Nah sekarang kembali kepada keluarga ya paling ganteng dan paling cantik di tempat ini ya. Selain saya, ya, apa tips yang mau dibagikan oleh istri dulu bagi para istri zaman now hari ini? Untuk para istri tetap kuat ya. Jadi wanita itu kan diciptakan istimewa sebagai penolong. Jadi penolong kan pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi kita harus tetap kuat, meskipun kita merasa aduh gak sanggup. It's okay, tetap sabar. Kalau tetap tegar, kalau merasa udah mau jatuh nih. No, stay still, berdiri, kuat, tegar. Karena wanita itu bisa loh, kita tuh kuat. Jadi dalam situasi apapun, kondisi apapun, kalau kita mikir kita bisa, kita pasti bisa. Oke, stop dulu. Boleh enggak kalau akhirnya supaya ini betul-betul berkesan. Sedikit terbuka bahwa tentang kondisi anak pertama. Oh ya. Singkat aja. Anak pertama itu juga barusan didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus. Setelah beberapa tahun ditolak di sekolah biasa. Jadi puji Tuhan kita tahun ini mendapatkan sekolah yang cocok menurut kami dan seorang psikiater yang merawat Elijah. Terus dia perkembangannya itu dia umur 9 tahun. Tapi secara fisik, secara kognitif, secara logika dia itu umur 5 atau 6 tahun. Jadi sekarang dia di sekolah yang isinya cuma 3 orang dan itu umurnya 6 tahun dan dia happy banget gitu. Karena sebelumnya di sekolah umum yang isinya 20-23 orang itu dia cranky setiap hari sampai ada psikiater kita yang kasih dia setiap hari itu obat. Yang bertahan 5 jam supaya dia bisa belajar, dia bisa fokus. Tapi sejak dia sekolah sekolah ini, dia udah lepas dari obat. Wow, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi Anda bisa bayangkan seorang Frankie Kunchoro, seorang istri penyembah Tuhan. Saya kenal dengan orang tua Frankie Kunchoro, ya seorang hamba Tuhan yang sampai hari ini setia melayani Tuhan di Solo, ya.
Dan saudara kalian, bagaimana mereka juga punya salib, gak sempurna. Anak pertama juga ada kebutuhan khusus. Tetapi lihat bagaimana justru melalui itu mereka makin setia sama Tuhan. Jadi saudara jangan berkata bahwa oh yang di depan ini semua adalah star, bintang-bintang, yang hidupnya enak, gak ada masalah. Semua kita punya salib sendiri-sendiri. Katakan amin saudaraku. Jadi tapi mereka lihat bagaimana mereka bangkit. Dan kembali kepada pesan bagi ibu-ibu zaman now tadi. Oh ya. Tadi stay strong ya. Jangan melihat ke belakang, karena percuma ngelihat ke belakang itu bukan solusi. Jadi harus selalu lihat ke depan, meskipun kita hari ini sedih, stres, depresi, mau nangis, mau curhat, it's okay, do it hari ini aja. Tapi tomorrow you have to start walking lagi gitu. Amen. Langkah demi langkah, kita nggak tahu loh berapa langkah ke depan pintu itu kebuka gitu. Yes. Anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami ini. Saya merasa hari demi hari itu Tuhan luar biasa. Semakin hari, meskipun dulu saya sebelum kenal Frankie, saya juga bukan orang yang rohani lah ya gitu. Tapi sekarang saya tuh merasa wow hebat ya, Tuhan tuh ajaib sih, memang ajaib. Kita gak bisa sih hidup sendiri tanpa Tuhan, merasa bisa, gak bisa. Tapi Tuhan itu loh, Tuhan itu selalu bersama-sama kita. Meskipun di titik terendah kami pun mengandalkan Tuhan, itu sih. Itu dulu saya memang nggak percaya ya, meskipun Frankie itu rohani banget, dia ngawang banget. Jadi saya tuh yang please lah gitu, please lah mendarat gitu, kaki tarik gitu. Injak ini lantai nih, bumi. Jangan mikir yang terlalu ini, aku nggak sampai sana. Dulu saya ngomong kayak gitu, tapi sekarang saya merasa ya itu memang benar itu yang dikatakan Frankie ke aku. Hampir setiap hari khotbahnya dia aku catetin sampai untuk mengkritik dia sih kadang-kadang. Tapi sama ya. Kan siapa lagi yang bisa kritik suami kalau bukan kita ya Pak gitu. Tuhan menitipkan suaranya melalui istri untuk para suami. Tapi jangan lupa Tuhan juga menitipkan suaranya untuk para istri melalui suami ya. Tepuk tangan yang meriah ya. Sekarang Pastor Frankie Kuncoro, apa nasihat bagi jemaat BMC maupun semua pemirsa dari berbagai negara? Ya silakan. Oke. Yang pertama, jadilah contoh ya. Hari-hari ini dunia sangat butuh contoh. Saya bisa ada hari ini tuh karena contoh dari orang tua. Ya, kita bisa gagal tapi percaya Tuhan bisa pulihkan. Dan kalau Tuhan pulihkan, jadilah contoh teladan bagi banyak orang. Ya, biar orang gak cuma lihat bagaimana Tuhan memulihkan kondisimu, tapi orang bisa melihat karakter Anda juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar dalam pernikahan kami juga hati-hati dengan setiap kata yang keluar dari hidup kita. Gembala saya suatu kali ngomong kayak gini bagus banget, yang gak pernah saya lupa. Dia ngomong hati-hati dengan kata-kata kita, apalagi pria ngomong sama wanita, suami ngomong sama istri. Karena wanita itu adalah makhluk yang mengandung. Artinya gini, dikasih benih jadinya anak, betul kan? Kecil bisa jadi besar gitu. Nah kata-kata yang kita keluarkan itu sangat berdampak besar, hati-hati. Ada satu peribahasa ngomong, if you don't have anything nice to say, please don't say it. Jangan dikatakan. Saya tiap kali itu ngempet jujur aja kadang-kadang. Saya juga kadang-kadang gak sanggup gitu loh. Saya gak bisa ngomong ke istri, akhirnya lari ke Tuhan. Tuhan kau tahu isi hatiku, rasanya aku pengen marah. Makanya seorang pria apalagi, apapun yang terjadi curhatnya sama Tuhan aja. Gak semua hal kadang-kadang kita juga bisa ngomong ke istri, kadang-kadang takut salah ngomong kan. Begitu salah ngomong itu... Kalau namanya gini loh, setiap kita ini kan punya momen konsletnya masing-masing gitu kan. Nah jadi ketika kita salah ngomong itu bisa diungkit-ungkit tuh, ya bisa diinget-inget gitu. Jadi sekalipun Tuhan memulihkan namanya juga masih manusia gitu loh ya, ada salahnya gitu, ada keterbatasannya. Kalau kita nggak punya sesuatu kata-kata yang baik bisa diucapkan, mendingan jangan diucapkan. Lari aja ke Tuhan, minta Tuhan pulihkan kita. Dan kita percaya tuh ketika kita ngomong ke Tuhan, Tuhan yang bakal kerja. Ya, karena kekuatan kita ini terbatas, tapi Tuhan kalau bekerja wah luar biasa caranya ya. Dan yang ketiga saran saya benar-benar dari anak-anak kita, terutama ini ngomong buat para ayah juga, saya sampai hari ini belajar untuk mengajarkan gini, kasih ruang sama anak-anak untuk memberkati hidup kita. Caranya lewat apa? Saya seringkali ngajarin anak saya untuk doakan saya sewaktu saya mau pelayanan. Mereka saya ajarin dari kecil, ya kita praktekkan ya terakhir-terakhir ini.
Dedi mau pergi pelayanan, memang anak-anak nggak ikut, tapi kamu bisa ikutan pelayanan Dedi dengan cara apa? Tolong doakan Dedi. Anak saya tadi dikatakan yang pertama Elijah itu, dia yang sering doain saya juga gitu loh. Dengan keterbatasannya, tapi hari ini kata-katanya ditambahkan luar biasa ya sayang ya. Jadi dia ngomong, Tuhan Yesus, Dedi mau pelayanan, tolong berkati Dedi. Padahal dulu dia nggak bisa ngomong dengan sebagus itu, tapi hari ini kata-katanya luar biasa. Dan tiap kali ketika dia berdoa, doanya sederhana, tapi saya percaya ada pengurapan Tuhan di sana. Libatkan keluarga selalu untuk ada dalam kehidupan kita. Laki-laki jangan berjalan sendiri, kita nggak bakal kuat. Kita selalu butuh support system, dan support system terbaik adalah keluarga kita. Ya, itu aja dari saya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi sering ngempet juga ya ternyata ya. Sering Pak. Jadi kita nanti akan ada inspirasi, saya di Mesbah Mujizat akan buat tema ngempet gitu ya toh. Temanya ya. Perlu kita terkadang mengeluarkan tapi ada juga ngempetnya ya. What is ngempet ya, nanti Anda tanya sama yang ngerti ya kan. Pak Khairul, apa tips bagi para perantau Indonesia yang ada di Philadelphia di Amerika maupun semua yang menyaksikan? Iya. Dekat. Tips saya pertama itu rukun di keluarga seperti ini. Rukun dan membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus di keluarga. Karena saya begini, latar belakang saya dari orang bejat, rusak, terus sekarang dapat istri seorang dokter kecantikan. Dia dokter yang ramah, lembut-lembut gitu sama saya yang dulu biasanya suka meso, kamu tuh jian. Tapi sekarang nggak pernah, semenjak saya bertobat nggak pernah. Untung saya juga dikunci itu, dengar kata-kata jian gitu sudah enggak. Jadi saya itu tengkar tok sama istri, tengkar 2 tahun tengkar sampai nendang. Ini sudah jadi pendeta ini, nendang kursi, biar anak-anak lari semua ketakutan. Saya bertobatnya apa? Mau tahu bertobatnya? Karena apa? Lagu dangdutnya Nela Karisma itu. Apa judulnya? Bojoku Galak. Tuhan bisa pakai lagu dangdut juga ya untuk. Dan sama kalau saya khotbah soal kasih, soal apa, istri saya di depan gitu. Tersinggung saya. Dari situ saya langsung bertobat, kena lagu Bojoku Galak itu, langsung saya cari anjing saya yang tadi saya banting, saya minta maaf, saya peluk. Waduh, saya langsung bertobat. Istri saya sampai hari ini seneng karena lihat dedimu sekarang sudah bisa minta maaf, sama beken aja nginjain minta maaf. Dan ini penting memang di saat keluarga ini, rumah tangga ini ada damai sejahtera, yaitu didasari oleh kasih Yesus Kristus. Di mana Anda berada, semuanya di mana Anda berada, berdoalah untuk tempat itu. Karena tempat itu, rumah tangga Anda, itu surgamu. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa ya. Dulu banting anjing, sekarang akhirnya banting iblis, saudara ya. Apa? Dan banting iblis sekarang. Ya, Oh iya, saya banting-banting iblis. Okay. Saya injak-injak iblisnya. Injak-injak Iya. iblis ya. Oke, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekarang kembali pada Pak Philip dan Bu Olivia. Apa tips bagi orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus atau anak yang lagi bermasalah? Mungkin kompleks ya, ada yang mungkin masalah tentang karakternya dan sebagainya, secara spesifik bisa sampaikan. Selalu ingat, jangan pernah lupa ini, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah membuat kesalahan. Jadi saat Dia menciptakan anak-anak kita, Dia tidak lagi membuat kesalahan. Selalu ingat itu. Jadi waktu Dia menciptakan anak-anak kita itu, anak-anak kita adalah sempurna adanya di hadapan Dia. Ingatlah itu, dan tidak ada yang mustahil buat Dia. Jadi saat kita mengajar anak-anak kita, saat kita membesarkan mereka, hargai anak-anak kita, kasihi mereka seperti kasih Tuhan. Amen. Biarlah ada kasih Kristus itu saat kita melayani mereka. Biarlah mereka itu ada seperti titipan Tuhan. Bukan hanya mereka itu anak-anak kita loh, tapi ingat mereka adalah titipan Tuhan. Amen. Yang dititipkan buat kita. Sekian. Wow, tepuk tangan yang meriah. Ya, saya ingat sempat ngobrol bahwa setiap anak berkebutuhan khusus itu sangat sensitif ya mereka ya. Dan mereka bisa kenal apakah orang itu mengasihi secara real, genuine,
asli atau fake ya. Dan saya pernah ketemu dengan Gracia Epifani yang Anda tahu, yang nyanyi suaranya bagus. Dia bisa ngerti, walaupun dia tidak lihat langsung, tapi saya dekat itu tahu siapa yang mendekat. Karena dia sensitif. Nah, mungkin tips yang lebih spesifik kalau menghadapi anak-anak itu, apa yang harus dilakukan, Bu? Mereka itu memang kadang terlihat nggak ngerti apa-apa. Jadi banyak orang itu kayak ngelihat mereka itu seperti look down. Look down itu apa ya? Menyepelekan. Dan mereka tuh berasa loh kalau disepelekan atau merasa tidak dianggap dalam tanda kutip. Atau mereka merasa dihargai. Mereka tuh ngerti. Jadi selalu saya suka kasih edukasi kepada parents. Jadi kalau kita bisa lebih lanjut, kita kan manusia itu punya tubuh, jiwa, roh. Anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu memang kena di tubuh jasmani. Tetapi secara rohani mereka sama seperti kita. Mereka bisa kenal Yesus sama seperti kita. Jadi mereka itu punya sensitivity bahkan mungkin melebihi kita-kita semua ini. Jadi saat kita berhadapan dengan mereka, tolong hargai mereka. Terima mereka apa adanya seperti anak-anak lain. Tolong benar-benar terima mereka seperti bagaimana Yesus mau terima mereka. Mungkin itu tips dari saya. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, Anda diberkati oleh talkshow hari ini, amin.